Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Nada Madura TV ketemu lagi bersama saya Sari Purati dalam program Lensa Pendidikan. Tretan, hari ini tim Lensa Pendidikan sudah sampai di SDN Konang 2. Kita akan mengeksplor potensi yang ada di sekolah ini. Saya ditemani oleh stakeholder pendidikan Kecamatan Galis akan mengeksplor sekolah ini. Tentunya ada program Taman Baca yang mana programnya sangat menarik sekali. Mau tahu apa saja? Ikuti saya Sari Purati dalam program Lensa Pendidikan. Dari SDN Konang 2 kami mengucapkan salam Lensa Pendidikan. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. Ini kita mau dibawa kemana? Sini dulu Taman Baca. Iya, Taman Baca. Ini sejak kapan ada Taman Baca? 2015 sudah jalan ini. Oh, Jadwalnya memang sengaja saya tidak ubah, itu tanggal 2015. ini bangunannya selesai 2015. Bangunannya itu 2014. 2014. Tapi programnya Programnya sudah langsung jalan, begitu bangunan selesai, programnya jalan. Cuma tidak ada jadwal. Saya 2015 diorbitkan ke sini, saya buatkan jadwal agar semua siswa bisa merasakan menikmati Taman Baca Iya. gitu. Ini wajib jadi ya. Wajib ya, hari setengah 7 ini sudah mulai. Ada itunya nggak? Ada interview, maksudnya ada feedbacknya nggak nanti ketika mereka baca? Misalnya Ada. apa yang mereka baca? Ada, gitu. iya. Kami itu kadang Supaya memastikan bahwa mereka benar-benar iya, membaca. kadang saya, kadang wali kelasnya juga panggil satu orang. Oh, baca Apa yang sudah dibaca, judulnya apa, pengarangnya siapa, iya. tokohnya siapa. Terus sampai kami tanya, watak tokohnya itu bagaimana. Selamat pagi Pak Selamat Jufri. datang ya, selamat pagi. Baik, dan di sebelahnya Pak Jufri ada Muhammad Sadili, Forum Komunikasi Kepala Sekolah FK2S Kecamatan Galis. Assalamualaikum Pak Sadili. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Muhammad Zain Al-Sabir, pengawas sekolah Kecamatan Galis. Dan di pojok sana yang luar biasa mengajak tim Lensa Pendidikan berkeliling Kecamatan Galis, yaitu Dr. Andes Haji Ahmad Baihaqi, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Galis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disapa dulu Tretan Nada Madura TV. Assalamualaikum, semangat pagi. Baik, Pak Jufriyadi, Ya. terima kasih sekali sudah menerima dengan baik tim Lensa Pendidikan diantar oleh Pak Baihaqi tadi ke sini. Iya. Dan kita juga sudah diberikan gambaran terkait potensi-potensi yang ada di SDN Konang 2 ini dan Iya. luar biasa sekali. Utamanya tadi kita sudah dikenalkan dengan Taman Baca. Baik Pak Jufri, mungkin bisa diceritakan pada Tretan Radar Madura TV kondisi sekolah ini. Oh iya, terima kasih waktunya. Iya, Salam sehat semuanya, selamat pagi. amin. Sebelum dimulai, setidaknya kami memang harus sampaikan sedikit tentang profil sekolah ini. Iya, betul. Terutama kami masuk ke sini bulan Juni 2015 sebagai kepala sekolah. 2015 cukup selaku lama kepala ya. sekolah. Ya. Awalnya sekolah ini adalah merupakan sekolah komplek Oh. SDN Konang 1 dan Konang 2. Oh, jadi dulunya nyatu Iya, gitu menyatu. ya. Seiring dengan regulasi dari pemerintah, maka SDN Konang 1 itu diregrouping ke SDN Konang 2. Oh iya, iya. Jumlah siswa sini Mbak Sari Tahun berapa itu diregroupingnya? sekitar tahun 2000 berapa gitu Pak Sari? Itu sebelum saya. Sebelum Iya, Bapak ya? sebelum Oke, saya. oke. Kemudian masuk ke sini berarti sudah menjadi SDN Konang 2 Iya, dengan SDN kondisi Konang 2. regrouping ya? Iya. Oke. Tuh. Jumlah siswa perlu kami sampaikan juga karena setidaknya jumlah siswa juga berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan juga. Betul. Jumlah siswa sini standar lah
untuk ukuran Kecamatan Galis 121 orang siswa 121. di sini Ketika kelas 1 masuk? sampai kelas 6. Saya ketika masuk dulu 134. Fluktuatif, kenapa berkurang? ya. Fluktuatif. Setelah itu kami naik lagi. Oh, sempat turun naik lagi. Oh, ya, gitu ya. Kebetulan Oke, tahun ini 121. Insyaallah tahun depan mudah-mudahan akan naik ya? lagi. Oke. Kemudian tenaga pendidikan di sini 9 orang termasuk saya. Iya. GTT-nya itu ada 4 orang, tidak banyak memang di sini, Mbak Sari. Saya tidak tidak menerima perekrutan tenaga GTT sesuai dengan regulasi pemerintah juga. Iya. Kami patuhi aturan. Taat Yang aturan. penting kami cukup dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Setidaknya juga kuantitas GTT atau tenaga pendidikan itu tidak menjamin jumlahnya banyak kalau memang kualitasnya tidak bagus. Iya, oke. Justru kami lebih mengutamakan kualitas. Pak Gitu, Jufri, Mas. ketika 2015 Pak Jufri Ya. diberi amanah untuk memimpin sekolah ini, apa saja kemudian yang Pak Jufri lihat dari sekolah ini? Tantangan apa yang Pak Jufri lihat dari sekolah ini? Terima kasih, Mbak Sari. Tentunya sekolah ini punya kelebihan dan kekurangan. Betul, setiap lembaga Ya, seperti itu. kelebihan itu saya lihat sekolah ini masih zamannya Pak Sin, Pak Haji Bayaki juga. Oh, beliau sudah di sini ya? Sudah. Wah, Ya. luar biasa. Ini kita itu sebelum kami ini sudah bermitra dengan USED, Pak Sin ya. USED prioritas terutama memberikan memberikan bantuan pelatihan itu, Yep. termasuk Konang 2 ini. Jadi saya melihatnya ini sebagai kalau boleh saya katakan sebagai kelebihan. Guru-gurunya di sini ditempa untuk menjadi guru-guru yang baik, terutama di intrakurikuler di pembelajaran di kelas. Termasuk pasien ini adalah Berkualitas ya, guru-guru pasien ini berkualitas. mentornya ini pasien ini. Wow. Dan ada salah satu guru di sini yang menjadi mentor USED itu. Iya. Saya melihat itu sebagai kelebihan, Mbak Sari. Kelebihan? Berarti saya itu tertantang untuk Harus baik, lebih harus baik, lebih baik dan memanfaatkan dasar keilmuan yang sudah ada di guru-guru di sini untuk lebih ditingkatkan pada aplikasinya di dalam kelas. Bagaimana aplikasinya ke siswa? Iya, gitu ke ya? siswa. Yang Oke. jelas kami mengharapkan sesuai dengan visi misi sekolah itu kompetensi lulusan yang kami harapkan. Setidaknya siswa itu bukan sekedar lulus punya ijazah, tapi tetapi apa? dia punya kualitas juga yang bisa bersaing di tingkat pendidikan selanjutnya. Sekolah selanjutnya, gitu, Mas. ya. Itu menjadi PR bagi kami. Dan yang saya lihat kekurangan masuk kalau boleh kami katakan juga kelemahan. Kami terutama kelas rendah itu ada yang belum lancar membaca, walaupun itu tergantung dari kemampuan yang memang sudah alami dari dia sejak lahir. Melihat dari itu, kelemahan-kelemahan itu kemudian diinventarisir oleh Pak diinventarisir, Jufri. kami evaluasi. Ada muncul inovasi. Iya, Apa sebagai itu permasalahan. inovasi? Ternyata kami tergerak bersama guru juga untuk mengaplikasikan program literasi. Program literasi. Mungkin sekolah lain juga ada. Titik beratnya di mana? Titik beratnya itu yang kami lakukan. Kami karena begitu saya masuk sini, taman baca itu sudah ada. Oh, sudah ada. Iya, sudah ada, tapi belum Seperti yang optimal. disampaikan. Berangkat dari itu, saya mengoptimalkan pemanfaatannya. Kami buat jadwalnya tiap hari, gantian tiap kelas. Senin itu kelas 1, Selasa kelas 2, Yep. Rabu kelas 3, sampai kelas 6 itu 1 minggu 1 kali ke taman baca. Iya. Tetapi siswa yang lain, misalnya hari Senin kelas 1 di taman baca, kelas 2 sampai kelas 6 itu ada di depan kelas masing-masing. Karena kami sudah punya buku. Iya. Buku itu juga bantuan terakhir dari USED. Insya Allah memadai. Ketersediaan. Iya, yang tiap kelas memadai itu ya. punya buku dan memang ada sudut baca di tiap kelas. Buku itu tersimpan di sudut baca. Pagi siswa nyampe sini 6:30 itu sudah ngambil buku, duduk di depan kelas masing-masing. Kebiasaan. Wali kelas sudah itu mendampingi. ya. Kebiasaan itu sudah jalan. Karena memang target kami itu pembiasaan dulu Iya. untuk sebagai solusi kekurangmampuan siswa dalam membaca. Iya. Dan kami sudah membuktikan sejak 2015 itu Ada ada efeknya ya? grafik menanjak dari kemampuan membaca dari siswa, terutama kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baik. Gitu. Selain inovasi dari literasi, apalagi yang kemudian Bapak lihat potensi-potensi di sini? Potensi di sini saya yang sangat dominan juga
Justru Ini luar biasa sekali nih. Ya, Kalau alhamdulillah. Tretan bisa melihat bagaimana di belakang ini. Alhamdulillah. Ini tidak perlu saya berbicara berarti tentang potensi, tapi cukup dijelaskan Iya, iya. bagaimana kira-kira potensi di sini selain dari literasi. Yang kedua tuh saya melihat potensi wali murid. Terus terang saja Mbak Sari, wali murid di sini 90, sekian persen itu petani. Iya. Petani. Tapi kami akui yang mental mereka itu memang bagus untuk memberikan yang terbaik pada putra-putrinya. Itu yang kami angkat itu. Semangat Makanya untuk di pendidikan 2015 itu kemarin terbentuk paguyuban orang tua siswa. Tadi Kita ada kumpul program apa itu? Oh ya, Jumat bersih sehat dan bermakna. Jumat bersih sehat dan bermakna. Apa ya. itu? Bersih sehatnya itu ada kegiatan bersih-bersih, sehatnya itu kita senam, pagi itu kita mulai senam. Semua warga sekolah, termasuk guru-guru juga bersama siswa senam. Setelah senam itu ada tambahan asupan gizi tiap bulan itu Mbak Sari. Kalau hari Jumat, asupan gizinya itu dari wali murid. Dari wali murid. Misalnya bulan Januari, bagian kelas 2. Itu pengurus paguyuban yang di kelas 2 itu yang menyediakan. Yang menyediakan untuk semua. Seluruh. Wow, Itu. luar biasa. Ini masuk program Bapak? Iya. Wow, Ini keren, 2015. Oke. Setelah saya di sini, saya programkan itu bulan Maretnya itu kelas 3. Jadi pengurus pos kelas 3 wali murid itu mereka yang ngatur. Memang sudah ada batasan maksimal itu 2.500 per siswa. Kalau bicara prestasi, terus terang saja kami prestasi akademik ada, tingkat kabupaten iya, terus prestasi kelembagaan juga insya Allah ada. Ini sudah mungkin terang Pak Korwil kok. Jadi terus terang menjadi ini. saksi, Pak Sin Sabir menjadi Iya, saksi. iya. Kami di 2015 dulu pernah juara 2 bercerita di perpustakaan bulan Agustus kalau tidak salah itu. Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Wow, luar Terus biasa. 2016 itu sekolah bersih dan sehat kita juara 3. Yes, iya. Tuh, 2017 kita di Wiata juara 3 kabupaten. Wow. Di Wiata Kabupaten berarti Iya. ya? Oke. 2018-nya UKS kita juara 2 kabupaten juga. Oke. Itu, Mas Ari. Kalau tadi kita tim Lensa sudah berkeliling, ada beberapa potensi anak, ada Iya. atlet juga di sini, Iya. terus ada Banjari, Iya. juga bagaimana program literasi di sini digalakkan. Pak, kira-kira goalsnya untuk ke depan apa? Iya. Harapan yang ingin Pertama di dari literasi. sekolah ini. Iya, pertama di literasi karena kami literasi itu awalnya memang target pertama kami hanya pembiasaan. Setelah pembiasaan kami harus Naik target grade ke ya. depan harus ke pengembangan. Yap. Harus Jangan ke pengembangan. pembiasaan saja. Iya, bukan hanya mulai pembiasaan. pengembangan. Jadi setidaknya ada yang dirasakan oleh siswa dengan membaca tiap hari itu. Jangan-jangan membaca tiap hari tapi ya mohon maaf prestasi ya tetap. Kalau tidak ada guru siswa males. Itu justru yang menjadi tantangan berat juga bagi kami. Jadi istilahnya siswa setelah sini tetap menjadi kebiasaan atau bisa menjadi virus atau pionir lah di sekolah berikutnya. Yap. Itu loh tentang apa namanya tentang literasi. Kalau prestasi akademik Mbak terus terang saja kami sudah sempat berbicara di tingkat provinsi untuk matematika. Siswa kami itu 2017 kalau tidak salah sempat sebagai wakil Kabupaten Pamekasan di matematika. Walaupun tidak mendapat kejuaraan, setidaknya itu sudah kebanggaan bagi kami sudah sampai ke provinsi. Kalau boleh bicara apa harapan yang perlu digarisbawahi untuk kemajuan SD ini, SD ini. untuk pendidikan juga apa yang disampaikan pada Iya. dinas pendidikan khususnya? Oh iya, tentunya dinas pendidikan juga paham kondisi Konang 2 seperti Betul. apa, geografisnya bagaimana. Ini Iya. menjadi kendala bagi kami itu terus terang saja kondisi bangunan kalau Konang 2. Oh iya. Kondisi bangunan, kondisi bangunan ini Sarana ya. iya sarana lah. Gedung kami ini termasuk gedung yang sudah agak lama Pak Haji ya, sudah agak lama dan geografisnya ini lurus dengan pegaraman Mbak Sari. Lurus dengan pegaraman itu artinya ya sering-sering Iya. kita pintar-pintar ngerawat lah gitu. Artinya biaya lebih besar untuk perawatan. Oke. Kalau boleh kami sampaikan di sini lewat lensa pendidikan. Iya. Setidaknya sekolah Konang 2 kan SD inti Mbak Sari. Iya. Setidaknya lebih mendapat perhatian dari dinas pendidikan Iya. walaupun secara langsung kadang kami
menyampaikan Yap. ke dinas pendidikan. Secara gitu. formal sudah Iya. gitu. Sekarang melalui lensa pendidikan. Iya. Karena sekali lagi program lensa pendidikan ini terselenggara Iya. atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Iya. Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Dharma Dura Alhamdulillah. TV. Luar biasa, terima kasih ulasannya Pak Jufriyadi mengenalkan SD ini ke hadapan Tretan Dharma Dura Iya. TV. Baik, kita beralih pada Bapak M. Zain Al-Syabir, pengawas sekolah Kecamatan Galis. Luar biasa sekali Pak Zain ini. Tadi juga ikut mendampingi bagaimana melihat kondisi SDN Konang 2. Pak Zain, kalau berbicara pengawas berarti sudah tahu betul bagaimana track record sekolah ini. Kira-kira apa catatan yang bisa disampaikan pada Tretan Radar Madura TV? Kalau catatan, saya kira kalau negatif tidak ada. Oh, Kalau negatif tidak ada, di-cut gitu karena ya, udah nggak melihat ada. dari capaian yang diperoleh, baik itu akademis dan non formal juga banyak. Wow. Terbukti ini di belakang Iya. sudah banyak sekali Mencerminkan ya. pendidikan Kecamatan Galis yang baik ya. Malahan Oke. 5 tahun yang lalu sebelum ini pernah terpilih mendapat bantuan dari pelatihan Yosep prioritas dari Amerika Serikat bersama dengan Pademawu. Nah, jadi kita di tempat sebelum mengenal literasi, Konang 2 sudah mengenal literasi. Sudah mengenal literasi duluan. Iya, karena dilatih di bawa studi banding ke sekolah di Sidoarjo yang betul-betul melaksanakan itu. Iya. Jadi kita banyak meniru itu. Dan alhamdulillah stakeholder semua sangat mendukung. Mendukung sekolah ini. Malahan apa yang disampaikan kepala sekolah menyampaikan ada di sana ada paguyuban. Ternyata komitenya langsung dia bergerak menyambut baik dan membentuk paguyuban sekolah. Artinya nggak hoax ya yang disampaikan ya? Enggak hoax, Oh, benar nggak hoax terjadi. Ya, oke. Dan mungkin paguyuban sekolah yang ada pertama di Bekasi aja di sini. Memulai gitu ya? Memulai. Yang lain dengar cerita malahan di sini pernah ada lembaga yang studi banding. Bagaimana paguyuban itu terbentuk, sedangkan yang di sana masih Baru memulai. belum ada. Belum ada, tapi baru mau mencontek gitu Iya, ya. komitenya saja kadang-kadang datang dipanggil. Kalau di sini tidak, secara berkala melakukan Evaluasi gitu ya. apa Rembuk, yang turun kurang, rembuk gitu. setelah kurang dirembuk dan paguyuban. Oke. Termasuk itu tadi ada apa namanya Pak Jupri? Pak Haji itu setiap kan ada Jumat bersih. Oh, iya. Itu masuk dalam program. Iya, itu Bagaimana program. kekompakan sekolah Iya. dan warga ya. Ah. Pak Zain, kalau bicara plus terus ini jadi nggak semangat Pak Jufri buat bekerja lebih bagus lagi. Harapan Pak Zain untuk Pak Jufri ini apa sih buat sekolah ini lebih baik lagi gitu? Iya. Harus itu. Dengan harapan ya karena sekarang pandemi tidak bisa ngejos seperti kemarinnya. Namun kita tidak boleh lengah. Ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Baik dari segi prestasi ya. Semua. Semua Pak, banyak ini catatannya, jadi bukan nggak ada. Artinya ke depan ini sekolah Konang 2 ini harus sudah merepresentasikan bahwa Kecamatan Galis ini adalah pendidikan yang semakin baik dan siap bersaing ya dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Pamekasan. Baik, terima kasih Pak Zain ulasan yang sedikit tapi mengena sekali untuk sekolah ini. Dari sekolah ini, Tretan kita belajar bagaimana upaya semua stakeholder pendidikan untuk menjadikan sekolah Konang 2 ini semakin berkualitas dan bisa melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa, mencerminkan pendidikan Kabupaten Pamekasan lebih baik ke depannya. Begitu, baik Tretan dan Radar Madura TV, sampai di sini dulu program Lensa Pendidikan. Kita akan ketemu lagi dalam program Lensa Pendidikan di sekolah-sekolah lainnya, juga di Kecamatan Galis. Dan saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lensa Pendidikan.